Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama-sama di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Bulan itu terdapat 12 bulan dalam setahun, dan 4 bulan diantara lainnya adalah bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Dari 3 bulan ini berdempetan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, mulia. Satu dia terpisah menyendiri, tapi keterpisahannya dia dari bulan yang 3 tidak mengurangi kadar daripada kemuliaan bulan tersebut. Apa satu bulan yang terpisah tersebut? Bulan Muharram. Pertanyaan timbul, kenapa bulan Muharram begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengar ini, nanti di sekolah ada sejarah diceritakan oleh guru, soal-soal ujian akan berkaitan, kalian jadi tahu, oh ini bulan Muharram. Bulan Muharram kenapa dikatakan mulia? Karena di bulan tersebut hampir semua sejarah para nabi, dan rasul itu ada pada bulan Muharram. Contoh, Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika dia berada di surga, diusir sama Allah bersama istrinya ke bumi, itu terjadi pada bulan Muharram. Di dalam singkat cerita, Nabi Adam mendapatkan bisikan, godaan dari iblis untuk memakan sesuatu buah yang dinamakan buah khuldi. Wala taqraba hadhihi sajarah. Kata Allah, nikmati engkau berada di surga bersama kekasihmu Siti Hawa, apa aja kamu ambil. Makanan ini, makanan itu, kepengenan ini, kepengenan itu, ada semua di surga. Tapi satu kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekat itu pohon. Pohonnya namanya pohon khuldi. Bisikan dari setan melalui Siti Hawa kehasut, dirayu sama Siti Hawa, makan Nabi Adam, khaliduna fiha abada. Kalau kita makan itu, kita akan kekal abadi di surga. Yang benar kata Siti Hawa. Kata siapa? Ada yang bisikin. Ternyata yang bisikin setan, iblis. Emang dasar mulut perempuan ya, dasar mulut perempuan bisa mendoktrin suaminya, kerayu Adam, dimakan itu buah khuldi, kena satu dosa. Kata Allah kan, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau dekati. Udah dideketin dimakan, diusir oleh Allah dari surga ke bumi. Bertahun-tahun taubatnya nggak diterima oleh Allah. Satu, taubatnya diterima Allah sama Allah lantaran sering mengingat kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tuh istighfarnya Nabi Adam alaihi salam terus dilantunkan, diampuni oleh Allah atas taubat yang Nabi Adam lakukan kepada Allah, sehingga Allah mengampuninya di bulan Muharram. Itu salah satu contohnya. Terus ada peristiwa apa lagi yang sering kita dengar tuh? Sejarah tentang Nabi Yunus yang dimakan oleh sebuah ikan yang bernama ikan mun, sejenisnya ikan paus. Nabi Yunus alaihi salam, dia ingat kepada Allah, dia doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, kita sering baca di sholat. Ketika doa berzikir kepada Allah dengan kalimat tersebut, diampuni oleh Allah, dikeluarkan dari mulut ikan paus Nabi Yunus. Itu terjadi pada bulan Muharram. Yang ketiga, apalagi sejarahnya, kenapa terjadi di bulan Muharram begitu mulia? Peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya kemana? Ada yang tahu nggak? Hijrah Nabi Muhammad kemana? Jakarta ke Bogor. Nah, hijrahnya Nabi Muhammad kemana? Harus tahu. Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, peristiwa hijrah bukan karena Rasulullah takut kepada kaum Quraisy pada musuhnya,
Akan tetapi untuk mengulur waktu agar agama Islam menjadi lebih baik lagi. Peristiwa panjangnya saya nggak akan jelaskan, peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi intisari daripada sejarah tersebut itu terjadi pada bulan suci, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahnya baginda Nabi besar itu salah satu momentum menandakan bahwasanya kita harus bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa Muharram adalah tahun barunya Islam ketika Sayyidina Umar bin Khattab menekankan kapan tanggal daripada umat Islam. Kalau tanggal Januari, Februari, Maret itu buatan orang-orang Yahudi. Tapi Islam mesti punya. Kata Umar bin Khattab, kapan? Kata Rasulullah, ditekan oleh Umar bin Khattab, kalau begitu mulai daripada hijrahnya bagi Nabi besar Muhammad dari Mekah ke Madinah itu kita anggap sebagai satu Muharram ya Rasulullah. Disepakati oleh para sahabat, akhirnya tahun baru Islam jatuh pada di bulan Muharram. Momentum tersebut kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahun baru ini harus bisa lebih baik dari tahun baru yang sebelumnya. Beruntung seseorang kalau tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Merugi seseorang kalau tahun ini lebih sama dari tahun sebelumnya. Lebih parahnya lagi kalau tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Maka di momen tahun baru Muharram, tahun baru Islam pada bulan-bulan ini, yuk sama-sama kita perbaiki niat baik kita, amaliyah kita. Yang tadinya masih pada punya orang tua satu, sering lawan sama orang tua, mulai kecil, ya, nggak harus berubah seutuhnya, jangan, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jika orang tua nyuruh, kita harus ikutin. Walaupun hatta suruh beli mecin ke warung, turutin. Jangan ada kalimat kepada orang tua. Karena Nabi yang kita kepada orang tua termasuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah, walidain. Ridhonya Allah terdapatkan dari ridhonya orang tua. Ini mulai remaja nih, handphone, tontonan yang agak benar tinggalin. Ini bulan Muharram, bulan yang baik, kita perbaiki diri kita. Kalian remaja nih gak selamanya remaja, akan naik di fase dewasa, akan naik di fase orang tua, akan naik di fase kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu naik tuh fasenya setiap tahun, perbaiki dari sekarang. Ada satu, saya teringat, ada satu pintu surga yang diciptakan oleh Allah hanya untuk apa? Untuk anak muda yang semasa mudanya taat kepada Allah.